Tianlin menceritakan bahwa dia menyelamatkan Bo Yulan dan Bo Yuchen yang melarikan diri dari Gunung Jiangwei, hingga dia pun jatuh hati pada Bo Yuchen. Namun sayangnya hubungan mereka diketahui oleh Ratu Agung. Karena petarung yang berhubungan dengan peri alam luar dianggap sebuah kejahatan besar, maka Tianlin dimasukkan ke dalam penjara. Namun saat dibebaskan, semuanya telah berakhir dan Xian telah diakui oleh Raja Agung sebagai putra sulungnya. Tianlin hanya bisa berjanji pada Ratu Agung bahwa dia tak akan memberitahu kebenarannya pada Xian sebagai ganti agar dia bisa terus berada di samping Xian. 成为你的师傅。父亲，女儿，我们的女儿，女儿啊！别哭了，父亲。这老头我第一次看你哭成这样。我不能哭，太丢人了。 Bojai masih mencari tahu mengenai rencana Raja Agung Jusui dari Mingxin. Mingxin mengatakan bahwa dia pernah mendengar adanya formasi menelan langit di dalam menara Zhaojin. Namun Mingxin tak mengetahui rahasia lainnya. Tak lama Buxiu melaporkan bahwa dirinya membawa lukisan Bo Yulan untuk mengunjungi tempat-tempat yang pernah didatanginya. Tak disangka ada beberapa orang yang mengenalinya di perbatasan Yaoguang. Mereka mengatakan bahwa semasa hidup Bo Yulan sering pergi ke perbatasan untuk memetik obat dan bertanya mengenai seorang anak yang memiliki tanda segel di keningnya. Tak lama Bojai memeriksa lukisan Bo Yulan. Terlihat Bo Yulan sedang menggendong putra dari Ratu Agung Yaoguang. Melihat adanya tanda segel di kening bayi tersebut, dia pun menahan tanda segel tersebut untuk sementara waktu agar Ratu Agung mengira putranya telah tiada, dan tak lama Bo Yulan meninggalkannya. Setelah beberapa lama, Bo Yulan menemui Ratu Agung dan mengabarkan bahwa putranya telah meninggal. Ratu Agung hanya bisa pasrah dan menganggap bahwa semua ini karma baginya. Setelah mendengar cerita dari ayahnya mengenai Ratu Agung yang memberikan segel di kening putranya, Xian teringat dengan Bojai. Dia mencoba menyambungkan semua peristiwa yang terjadi dan tak lama dia berlari untuk menemui Bojai. 竟是瑶光君后的孩子。 Setelah Bojai mengetahui siapa dia sebenarnya, lukisan Bo Yulan tiba-tiba terbakar dengan sendirinya. Tak lama dia menemui Ratu Agung Yaoguang yang mengakui kesalahannya pada Bojai. Bojai mengatakan bahwa tak ada kebencian untuk ibunya karena dia telah menghabiskan hidup 20 tahun tanpa orang tua. Namun saat ini di matanya, Ratu Agung hanyalah orang asing. Tak lama Bojai pun kembali. Buxiu mengatakan bahwa dia telah melakukan sesuai instruksi, yaitu berpura-pura tak memperhatikan dan membiarkan Mingxin diselamatkan oleh Selir Meng. 恐怕离恨天真会复发。 都绝对不能开启灵犀境，灵力恢复之前。 Keesokan harinya di Istana Yaoguang diadakan festival cahaya matahari sekaligus upacara penobatan bagi Mingxin. Raja Agung mengatakan bahwa mulai saat ini dia secara resmi mengangkat Mingxin sebagai putra mahkota Gunung Yaoguang dan memenuhi tugas sebagai tamu petarung. Tak lama Xian datang menggunakan topeng yang biasa dia pakai saat turnamen. 我就要在众人面前君后敬说，用一名女婴。 Xian mengatakan bahwa apa yang Mingxin katakan adalah benar. Dia menceritakan dulu Ratu Agung melanggar larangan dan melatih ilmu keabadian untuk menyamarkan Xian menjadi master abadi dan menggantikan putra mahkota. Xian mengeluarkan cermin pencatat dan membeberkan tindakan Mingxin yang bersekongkol dengan alam luar dan bahkan meracuninya dengan langit benci perpisahan. 成了逐水灵州的走狗，想为了瑶光山。 君上切莫听信。 Xian mengatakan bahwa hari ini dia datang untuk menyambut kembali putra mahkota asli Gunung Yaoguang. Xian menjelaskan bahwa saat itu Ratu Agung melahirkan putra sulung yang tak memiliki nadi spiritual. Oleh karena itu, Ratu Agung mencari bayi yang lahir di hari yang sama untuk menukar bayinya. Sedangkan putra mahkota yang asli diculik oleh penjahat saat dalam perjalanan dan dikirim ke perbatasan Gunung Yaoguang hingga terbuang ke jurang kegelapan Jixing. Dia menerima penderitaan dan terkena langit benci perpisahan hingga tumbuh nadi spiritual. Xian kembali menjelaskan bahwa Ratu Agung menggunakan darahnya sendiri untuk meninggalkan tanda segel di kening putranya. Mendengar hal tersebut, Raja Agung pun melihat adanya tanda segel di kening Bojai. Mingxin yang khawatir upacara penobatannya gagal, mengatakan bahwa apa yang Xian dan Bojai lakukan hanya untuk menipu Raja Agung dan mencegahnya menjadi putra mahkota. Tak lama Tianlin pun bersaksi bahwa Bojai memang putra dari Ratu Agung Yaoguang. 则是我和一个医仙之女，季伯载却是君后之子。册封仪式积薛，也迎来了真正的太子。勾结逐水灵州，证据确凿，
受万军之刑。 Raja Agung menurunkan posisi Ratu Agung dan dikurung di istana untuk sementara waktu, mengingat dia adalah ibu dari putra mahkota. Selain itu, Tianlin dan Xian yang telah menggunakan nama Ming Yi sebagai identitasnya dianggap telah menipu seluruh wilayah Gunung Youguang. Tianlin akan diberi hukuman petili sesuai hukum, sedangkan Ming Yi dicabut dari spiritualnya dan diusir keluar wilayah. Bojai mencoba bernegosiasi dengan Raja Agung karena dirinya kini telah kembali ke Gunung Youguang. Dia meminta ayahnya melepaskan Tianlin dan Ming Yi, namun Raja Agung bersikeras dengan keputusannya dan memerintahkan pengawal untuk segera menangkap mereka berdua. 住手！ 知道逃不掉的， 请问他不要过来！ 期末在你。 Ming Yi dan ayahnya memasuki sumur spiritual milik Bojai. Tak lama Tianlin jatuh pingsan. Bojai menghampiri Ming Yi dan berterima kasih karena telah membantunya mencegah Ming Xin dinobatkan menjadi putra mahkota. Namun Ming Yi mengatakan bahwa dia masih berhutang maaf karena selama ini menggantikan posisi Bojai. Bojai meyakinkan Ming Yi bahwa dia sama sekali tak membencinya. Hanya saja dia sulit memahami bahwa penyelamat yang membuatnya mempertaruhkan nyawa demi balas dendam justru orang yang telah membuangnya hingga ke jurang kegelapan. 我不怪你。 冉渊，是因为我。 Bojai membawa Ming Yi kembali ke batu pernikahan dan menghapus nama mereka. Dia mengatakan bahwa hal yang bisa Ming Yi lakukan untuknya adalah meninggalkan Gunung Youguang dan pergi sejauh mungkin untuk tetap hidup dengan selamat. Karena setiap kali Bojai melihat Ming Yi, dia akan selalu teringat betapa tak masuk akal dan menyedihkan semua hal yang terjadi di masa lalu. Saat Bojai kembali, tiba-tiba langit benci perpisahan di tubuhnya kembali kambuh. Wuxiu menduga hal itu terjadi karena Bojai telah menggunakan sumur spiritualnya. Bojai mengatakan bahwa dia sengaja menggunakan kekuatan sihir untuk menghancurkan segala hati demi mencegah Ming Yi melihatnya. 是不能让他知道。 Ming Yi kembali ke Akademi Sohua dan membuat senjata sihir. Tak lama Tianji muncul dan mengkonfirmasi apakah Bojai benar-benar telah bergabung dengan Gunung Youguang. Ming Yi pun menjelaskan bahwa dia sebenarnya adalah Ming Xian. Dia dan Bojai telah bertukar identitas. Sementara itu, Bojai menemui Raja Agung Youguang untuk bernegosiasi. Pertama, Bojai ingin bergabung dengan kelompok petarung dan semua petarung harus mematuhi perintahnya. Kedua, Ratu Agung harus dibiarkan hidup tanpa kekhawatiran. Dan ketiga, semua urusan masa lalu dengan Jurang Jixing telah berakhir, sehingga Raja Agung tak perlu mempermasalahkan lagi. Keesokan harinya, Raja Agung Youguang mengumpulkan pada 6 alam bahwa Ming Xin dicabut dari gelarnya karena telah melanggar hukum dan kebajikan. Sebagai penggantinya, mengangkat putra sulung sah Bojai sebagai putra mahkota untuk menetapkan garis suksesi abadi. Mendengar pengumuman tersebut, semua rakyat Jurang Jixing menulis laporan pada Tianji agar menyerang Bojai karena dianggap telah bersekongkol dengan Gunung Youguang. Akhirnya Tianji memutuskan untuk mencabut posisi Bojai sebagai tamu dan gelar petarungnya. 都是为了吉星渊好。 你看他干了什么事儿啊？ 没想到他居然是个叛徒！对啊，就是。 Malam harinya, Ming Yi melihat lonceng Ersiki bergerak dan tak lama Ersiki pun kembali muncul. Ersiki mengatakan, meskipun selama ini dirinya berada di dalam lonceng, namun dia bisa mengetahui dan merasakan apa yang Ming Yi alami. Ming Yi meyakinkan bahwa Bojai tak akan berlindung pada Gunung Youguang dan mengkhianati Jurang Jixing. Keesokan harinya, semua kelompok petarung dari 6 alam berurutan memasuki Menara Zhaojin untuk menjelajahi lokasi sesuai dengan peringkat yang ditetapkan seleksi akhir turnamen sebelumnya. Tak lama, Ming Yi merasakan sesuatu di belakangnya. Ming Yi dibawa ke tempat rahasia panggung Long Li. Ming Xin menunjukkan tusuk konde yang pernah dia berikan pada si Tuling alias Chow Yuan. Dia mengingatkan Ming Yi untuk membalas budi pada Chow Yuan yang pernah menggunakan darah jantungnya untuk menyelamatkan Ming Yi. Ming Xin menyuruh Ming Yi meletakkan kipas Yujin dan berlutut di hadapannya. 快走！ 我不可能对你坐视不管。 你还是在意我的，对吗？跪下！ 让你跪下，你听得懂吗？ Bojai tak habis pikir Ming Yi rela terluka hanya demi seorang mata-mata dari wilayah spiritual Jusui. Ming Yi mengatakan bahwa Pangeran Chow Yuan pernah menyelamatkannya hingga dia tak bisa berpangku tangan. Mendengar Ming Yi menyebutkan nama aslinya, Chow Yuan terkejut dan tak menduga bahwa Ming Yi telah mengetahui identitasnya. 先说什么对你不利的话？
这么着急要杀人灭口？我只是想保护你。 Sebelumnya, Chow Yuan menemui Ming Xin yang melarikan diri dari hukuman dan memberinya teknik ilusi milik wilayah spiritual Jusui. Dia menyuruh Ming Xin agar bisa memanfaatkan teknik tersebut saat para petarung menjelajahi lokasi untuk membawa Ming Yi pergi dari menara Joujin. Dia bahkan berpura-pura menjadi sandera untuk melihat apakah Ming Yi peduli padanya. Bojai mengatakan bahwa menurut catatan kuno, jika berhasil menguasai teknik ilusi, berarti telah menghabisi 10 nyawa. Ming Yi mengatakan bahwa dia berharap Chow Yuan memiliki kepribadian baik seperti si Tuling. 你不能成为跟你夫君一样的人，回头是岸朝远。来不及了。走。 Ming Yi dan Bojai membawa Ming Xin ke menara Joujin. Di hadapan semua orang, Ming Xin mengaku bahwa dirinya adalah adik dari Ming Xian dan bersaksi bahwa Ming Yi adalah Ming Xian yang selama ini telah menipu semua orang dengan menyembunyikan tubuh perempuannya. Setelah mengungkapkan semua kebenaran mengenai Ming Xian, Ming Xin pun tewas. Pengakuan Ming Xin pun tersebar di 6 alam. Sejumlah rakyat jurang Jixing meminta Tianji untuk segera mengusir orang yang telah mengalahkan jurang Jixing selama 7 tahun. Ming Yi mencoba meyakinkan semua orang bahwa saat ini satu-satunya orang yang mengimbangi Gunung Youguang adalah dirinya. Dia menguji kemampuan dengan melawan mereka untuk membuktikan kekuatannya bisa digunakan untuk mengalahkan Gunung Youguang. 我来试试。我再来。还有谁？一并上来吧。以后能帮我们赢。 Tianji menjamin bahwa Ming Yi akan dapat memenangkan kembali hujan berkah untuk jurang Jixing. Ming Yi mengaku bahwa dirinya bukan keturunan Gunung Youguang, melainkan putri dari keturunan klan Bo dari jurang Jixing. Sementara itu, di istana wilayah spiritual Jusui, Hu Yu mencoba menyadarkan Chow Yuan bahwa Ming Yi tak akan pernah bisa dia dapatkan. Chow Yuan pun marah besar dan mengusirnya. Tak lama saat Chow Yuan hendak keluar sesuai perintah Raja Agung, dua pengawal mencegah Chow Yuan keluar dari istana sebelum hati kayu di Wu selesai dibuat. Melihat Chow Yuan berani melawan, Raja Agung pun memberinya pelajaran. 夫君真要杀我吗？ Bojai pergi ke arena pertarungan untuk membuktikan sesuatu. Setelah sebelumnya mendengar informasi dari Ming Xin adanya formasi menelan langit di menara Joujin. Tanpa diketahui Ming Yi, Bojai mengetahui dari lukisan Boyulan bahwa ratusan tahun lalu Raja Agung Jusui memasang formasi menelan langit di dalam menara Joujin dengan tujuan menggunakan kesempatan 9 langit terbuka pada saat turnamen King Yun. Formasi tersebut digunakan untuk menyerap hujan berkah langit dan bumi serta inti jiwa makhluk hidup demi menguasai 6 alam. Orang yang membuka formasi sihir haruslah orang dengan nadi spiritual khusus yang memiliki langit benci perpisahan dan mimpi melihat emas sekaligus. Karena itu, leluhur klan Bo bersumpah mati untuk tak membiarkan kedua obat tersebut muncul di dunia. Namun demi menyelamatkan Bojai, Boyulan terpaksa membuat milet emas lagi. Tercatat secara khusus cara menghancurkan formasi menelan langit. Seseorang yang kultivasinya telah mencapai level atas menghancurkan formasi dengan tubuhnya pada saat formasi menelan langit terbuka, barulah bisa mengembalikan keadaan. Dalam perjalanan, Bojai bertemu seorang wanita yang mengakui diperintahkan oleh Ming Yi untuk memberikan sebuah kantong. Tanpa Bojai ketahui, wanita tersebut diam-diam dikendalikan oleh serangga milik Chow Yuan. Saat Bojai membuka kantong tersebut, tiba-tiba sesampainya di Gunung Youguang, Bojai mengatakan pada Bu Xiu bahwa dia telah memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam formasi menelan langit, hingga inti jiwa Bojai akan terhubung dengannya. Dia meminta Bu Xiu untuk mencabut inti jiwanya saat itu juga. Jika wilayah spiritual Jusui mengaktifkan formasi menelan langit, dia berpesan agar Bu Xiu menggunakan inti jiwanya untuk menyeganya pada saat formasi tersebut terbuka. Namun tak disangka Bu Xiu menghentikan Bojai. 这是我第一次违背你的意思，我永远都不会和你断开灵气。 我做不到，于是让我亲手杀了你。我一定能找到救你的方法。 Bu Xiu menemui Ming Yi dan memohon agar dia menyelamatkan Bojai yang kembali terkena langit benci perpisahan. Ming Yi pun bergegas pergi ke Gunung Youguang, namun Raja Agung menghadangnya. Bu Xiu memberitahu Raja Agung bahwa pembuluh darah spiritual Bojai telah hancur dan nadinya lemah. Saat ini hanya Ming Yi lah yang bisa menyelamatkannya. Setelah Raja Agung mengizinkan, Ming Yi memeriksa keadaan Bojai. Tak lama dia mengeluarkan darah jantungnya dan memberikannya pada Bojai. Bojai yang menyadari tindakan Ming Yi berusaha menghentikannya karena tak ingin membahayakan nyawanya. Namun Ming Yi mengatakan satu-satunya cara menyelamatkan Bojai sebelum menemukan hati kayu di Wu. 你为何舍命做这事？对，你做的已经够多了，够了。
看不到你了。 Di tempat lain, Chow Yuan berusaha keras menumbuhkan kembali akar kayu di Wu. Tak lama, Chow Yan menemui Chow Yuan dan menghajarnya. Dia mengatakan bahwa dirinya tak akan berdiam diri. Melihat Chow Yuan membuat mimpi melihat emas. Dan saat dia menyentuh akar pohon di Wu, tiba-tiba Chow Yuan menemui ayahnya dan mengatakan bahwa dia telah menggunakan lintah bersayap untuk melawan Bojai hingga membuat langit benci perpisahannya kambuh. Dia bersedia memberikan hati kayu di Wu yang telah ditanam di dalam tubuhnya, asalkan Raja Agung memberinya gelar putra mahkota. Yang sontak saja membuat Raja Agung marah. 放肆！交出第五目！你竟是要跟本君谈条件？种在了心口。 然和那个女人一样。 Chow Yuan mengatakan bahwa dirinya telah menanam mimpi melihat emas di dalam tubuhnya dan Chow Yan pun telah tewas. Artinya hanya Chow Yuan satu-satunya putra Raja Agung Jusui yang tersisa. Raja Agung menceritakan bahwa 100 tahun yang lalu, setelah dihianati oleh permaisurinya bernama Lin Jiao, Raja Agung menggunakan inti jiwanya untuk menggabungkannya dengan langit benci perpisahan dan mimpi melihat emas agar dia bisa mengaktifkan formasi menelan langit. Dengan begitu, dia bisa merebut semua hujan berkah dan menguasai 6 alam. 我不会要你命的，你可以休息了，情感不会让我软弱。 Chow Yuan menyebarkan berita bahwa dalam rangka merayakan penobatannya sebagai putra mahkota, wilayah spiritual Jusui akan memperlihatkan harta karun yang telah lama hilang dari 6 alam, yaitu pohon di Wu di istana Jusui. Setelah mendengar kabar tersebut, Ming Yi memutuskan pergi ke wilayah spiritual Jusui untuk mendapatkan hati kayu di Wu. Tak lama, Chow Yuan menemuinya dan mengakui bahwa dirinya yang telah membuat langit benci perpisahan Bojai kambuh dan menjadikan hati kayu di Wu agar Ming Yi datang ke istana Jusui. Chow Yuan membuat Ming Yi tersadarkan diri dan menandainya dengan gaun pernikahan. Saat Chow Yuan perlahan mendekati Ming Yi, tiba-tiba sebelumnya, Bojai menduga bahwa Chow Yuan berencana menjebak Ming Yi agar bisa dia miliki seutuhnya. Bojai berencana menyamar menjadi Ming Yi dan mengulur waktu, sementara Ming Yi akan mencari hati kayu di Wu di istana Jusui. Ming Yi mengatakan bahwa dia tak harus membalas budi karena yang menyembuhkannya dari langit perpisahan adalah mimpi melihat emas yang Bojai berikan. Chow Yuan baru menyadari bahwa saat itu Ming Yi berbohong dengan mengatakan bahwa selama ini Bojai tak memiliki melihat emas. Kenyataan tersebut membuat Chow Yuan semakin menyadari betapa menyedihkan dirinya. Dan tak lama, seekor serangga mendekati Chow Yuan. Seketika Ming Yi menyadari bahwa Chow Yuan telah menanam pohon di Wu di dalam hatinya. "在你们眼前，是对你们很重要吗？超远，走，齐佛仔。 Ming Yi mencoba menyadarkan Chow Yuan dan mengatakan bahwa saat ini keinginannya untuk menumbuhkan nadi spiritual dan menjadi putra mahkota telah tercapai. Namun karena dia telah memilih menjadi Chow Yuan bukannya si Tuling, maka Ming Yi tak bisa berada di dekatnya. Sesampainya di istana Yao Guang, Tianlin mencoba membuat mimpi melihat emas sesuai resep yang tertulis di buku pengobatan Clan Bo.
黄粱梦成了。 Sebelum Mingyi memberikan millet emas pada Bojai, Busyu mengatakan bahwa diperlukan penyempurnaan dengan menanamkan ke dalam tubuh agar memberi efek. Dia pun menawarkan diri untuk melakukannya. Namun tak lama reaksi yang Bojai berikan setelah mendapatkan millet emas di luar dugaan, karena tak seperti saat Mingyi memakan roti daun bawang darinya. Busyu menjelaskan bahwa mimpi millet emas memang bisa menawar racun, namun sulit untuk menanamnya di dalam tubuh. Bahkan rasanya seperti dikuliti hidup-hidup. Mingyi tak merasakan efek balik dari mimpi millet emas, dikarenakan kebesaran hati Bojai yang rela menanggung semua rasa sakit yang harus Mingyi hadapi. Terlebih lagi, Bojai telah memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam formasi menelan langit. 从来没有真的想要离开过你。走吧，邵师傅。你们呐， Setelah dikalahkan oleh Mingyi dan Bojai, Chou Yuan memutuskan untuk menyatu dengan siluman monster dan mengaktifkan formasi menelan langit agar bisa memaksimalkan teknik ilusi dan menjadikannya orang terkuat di dunia. Mingyi dan Bojai menemui Tianji untuk membicarakan sebuah rencana. Seleksi akhir bertepatan dengan 100 tahun diaktifkannya formasi menelan langit. Jika tak dihentikan, maka wilayah spiritual Jusui akan menguasai semua hujan berkah dan 5 alam lainnya akan ditindas olehnya. Saat ini, mereka hanya bisa mengusahakan agar jurang Jixing dan gunung Youguanglah yang bisa masuk ke seleksi akhir. Pada saat itu, Tianlin akan membawa Ershiki dan Busyu menyusup ke istana Jusui untuk mencari catatan mengenai formasi menelan langit. 方法护住六境，决战会的事你放心。 Tibalah saatnya pertarungan dimulai. Dunia luar masih bisa melihat pertarungan melalui formasi. Bojai dan Mingyi berusaha terlihat seorang bertarung dengan sengit. Namun sebenarnya mereka menggunakan senjata sihir pengganggu suara agar orang luar tak mendengar apa yang mereka katakan. 恐怕这季伯仔又要演出，他演的不像是了。爸， 我看妹子，仙君，小心了，出招吧。 这可如何是好啊？ Pertarungan antara jurang Jixing dan gunung Youguang dinyatakan seri. Untuk menentukan alam atas, keduanya harus bertanding kembali. Oleh karena itu, pertandingan antara wilayah spiritual Jusui dengan Bukit Changwu harus ditunda. Setelah melakukan pertarungan kedua, jurang Jixing dan gunung Youguang kembali seri. Begitupun pertarungan selanjutnya. Bojai dan Mingyi sengaja membuat hasil imbang demi mengulur waktu. Di waktu yang bersamaan, Tianlin telah berada di istana Jusui bersama Ershiki dan Busyu untuk mencari catatan mengenai formasi menelan langit. Tak lama, Busyu dan Ershiki menemukan kotak yang diduga berisi catatan yang mereka cari. 27，邵师傅，快救27！邵师傅，放下去，手臂真的会废掉的。邵师傅。 Setelah pertarungan selesai, Tianji mengumumkan bahwa melalui beberapa putaran pertandingan tersebut didapatkan 4 tim yang akan berpartisipasi dalam seleksi akhir, yaitu wilayah spiritual Jusui, Lembah Liubo, Gunung Youguang, dan Jurang Jixing. Tak lama Busyu dan Ershiki datang, membuat Tianlin yang terluka dan Bojai pun mencoba memeriksanya. Dia mengatakan bahwa luka tersebut telah sepenuhnya sembuh, namun tak akan bisa pulih seperti sedia kala. Sebelum seleksi akhir dimulai, Bojai memberikan arahan sesuai rencana. Dia mengandalkan Zheng Tiao dari Lembah Liubo yang juga ikut bekerja sama untuk menjaga setiap pintu masuk untuk mencegah orang lain dari wilayah spiritual Jusui masuk dan melukai orang tak bersalah. Sementara itu, Gunung Youguang dan Jurang Jixing akan berusaha untuk menahan petarung wilayah spiritual Jusui agar tak mampu merebut kunci spiritual. Saat Chou Yuan memasuki arena pertarungan, Bojai mengetahui bahwa dia telah sepenuhnya menyerap kekuatan siluman monster.
Sebelumnya, setelah Tialin mempelajari catatan yang dia ambil dari istana Jusui, dia mengatakan bahwa selama ini bisa mengumpulkan ki di 3 posisi, langit, api, dan air, lalu membakar formasi di masing-masing posisi. Ditambah dengan seseorang yang menembus alam transformasi yang menjaga inti formasi, maka kemungkinan akan berhasil menyegel formasi menelan langit. 太好了！可笑！你们以为这样就能让吞天阵毁灭吗？吞天灭日，吞天阵，看，唯有死！吞天阵又开启了。我只会越来越强，吞天阵连为一体。我已用煮水的秘法。 Ming Yi sempat mengingatkan Zhou Yuan bahwa dia telah memasukkan begitu banyak kekuatan spiritual ke dalam tubuh. Jika tubuh dan fisiknya tak kuat menahannya, maka begitu hilang kendali, inti jiwanya akan hangus dan tercerai-berai di 6 alam. Namun Bojai menyadari bahwa Zhou Yuan telah menyatu dengan formasi menelan langit. Artinya dia akan hidup dan mati bersama formasi. 很快就能成为6锦第一。 殿下， Bojai tak menyangka bahwa kekuatan Zhou Yuan kini terlalu besar dan tak bisa dilawan dari jarak dekat. Jika dibiarkan, maka inti jiwa semua orang akan terhisap olehnya. Bojai berniat mengorbankan diri untuk menghancurkan formasi. Ming Yi pun memutuskan untuk menemani Bojai, meskipun hanya memiliki sedikit harapan. Tak lama mereka berdua pun menuju pintu formasi. Zhou Yuan terkejut dengan keputusan Ming Yi dan mencoba menahannya, namun kekuatan siluman monster kembali menguasainya. Tak lama, Bojai dan Ming Yi bertemu dengan penguasa pasukan siluman monster Bukit Changwu bernama Lin Jiao. Dia menggunakan ilmu sihir untuk diam-diam menyimpan sisa kesadaran ilahinya yang terakhir di formasi menelan langit demi menghentikan Raja Agung Jusui. Dia menunggu seseorang dari generasi mendatang menemuinya dan menjelaskan bencana siluman monster ratusan tahun lalu bukan disebabkan olehnya. Ratusan tahun lalu Raja Agung Jusui memelihara siluman monster dengan tujuan menguasai 6 alam. Dia pun memakai cinta sebagai umpan untuk menipu Lin Jiao agar mau memelihara siluman monster untuknya di Bukit Changwu. Tanpa sepengetahuan Lin Jiao, Raja Agung diam-diam melepaskan pasukan siluman monster untuk membuat kekacauan sehingga makhluk hidup 6 alam menderita hingga memicu perang tanpa henti. Raja Agung justru berpura-pura membasmi siluman monster dan menyamar sebagai sosok yang adil. 将妖兽镇压，我骗他与我练就同心者，以我为祭品，怎知他竟有后手？ Dengan terpaksa, Lin Jiao menipunya untuk berlatih formasi satu hati dengannya dan menekan siluman monster. Tak disangka ternyata Raja Agung memiliki rencana cadangan. Dia menjadikan Lin Jiao tumbal untuk menyempurnakan ilmu terlarang kuno, yaitu formasi menelan langit, dan menempatkannya di menara Zhaojin. Dia berniat membukanya saat turnamen King Yun untuk merebut roh 9 langit dan menelan semua hujan berkah. Sementara itu, formasi menelan langit perlu dirawat selama ratusan tahun dan hanya benar-benar bisa dibuka oleh seseorang dengan nadi spiritual khusus yang dihasilkan dari langit benci perpisahan dan mimpi melihat emas yang dimiliki klan Bo. Untuk menghancurkan formasi menelan langit, Lin Jiao akan menggunakan kekuatan spiritual terakhirnya untuk menyatukan nadi spiritual Bojai dan Ming Yi hingga mereka berdua bisa mencapai kekuatan alam kesempurnaan untuk membantu mereka keluar dari formasi dengan lancar. Ming Yi dan Bojai menyatukan kekuatan lewat senjata sihir mereka dan menembus formasi menelan langit. Namun tak lama, Zhou Yuan mendapatkan serangan balik, sementara semua orang kembali mendapatkan inti jiwa mereka.
姐姐本就毫无价值，我这一生跟着可笑。 Setelah pertarungan berakhir, diumumkan bahwa Raja Agung Joshu dan putra mahkota Cao Yuan telah terbukti mengendalikan formasi menelan langit dalam turnamen King Yun dengan berniat menguasai 6 alam. Keduanya diputuskan untuk dihukum dengan tubuhnya dimusnahkan. Turnamen King Yun hanya akan datang secara adil menentukan petarung terbaik dari 6 alam hingga tak akan ada lagi perselisihan dan permusuhan. Agar kedepannya 6 alam akan berbagi hujan berkah secara merata dan tak akan ada lagi istilah sebutan untuk alam atas dan bawah. Dan kisah film pun selesai. 愿你安息。这是外面的，不好不好。葱油饼，是要公卿后托我带给你的。嗯。